Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pemirsa, saya kali ini akan presentasi tentang pendahuluan atau bab 1, yaitu tentang penelitian yang berhubungan dengan hubungan antara dukungan sosial dengan resiliensi pada pelaku UMKM di Purworejo. Ya, disusun oleh saya sendiri ya, Muhammad Imron Maulana. Oke, langsung saja. Jadi kita masuk ke latar belakang. Latar belakang kenapa meneliti tentang resiliensi pada pelaku UMKM. Apa sih UMKM itu? Ya, jadi usaha mikro kecil dan menengah yang biasa kita sebut UMKM merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha yang menyentuh kepentingan masyarakat. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia. Nah, dan sudah terbukti ya menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Jadi kita lihat ya, dari namanya UMKM memang memiliki kepanjangan usaha mikro kecil dan menengah. Namun jangan salah, si kecil ini memiliki kontribusi yang sangat besar dan krusial bagi perekonomian kita secara makro. Nah, UMKM secara sudah terbukti lah menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Ayo coba bayangkan. Sementara usaha besar hanya menyerap sekitar 3%. Jadi memang UMKM itu sudah sangat mantap lah di negara kita. Nah, ini ada contoh gambar UMKM yang didatangi oleh Pak Presiden ini ya. Ya, mantap. Oke, selanjutnya ada latar belakang yang selanjutnya. Lalu apa sih resiliensi itu? Nah, jadi resiliensi merupakan hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya, suatu proses yang bersifat dinamis dan bertahap sehingga memungkinkan individu untuk belajar mendapatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang dapat membantu menghadapi masa-masa yang sulit. Penuh ketidakpastian memang dilandasi dengan sikap positif dan kreativitas dan optimisme dan mengandalkan pada kemampuan yang dimiliki, maka akan menimbulkan resiliensi. Resiliensi itu ini ya, suatu ketahanan gitu. Pada konteks yang berkaitan dengan kewirausahaan, resiliensi adalah kapasitas kemampuan wirausahawan untuk mengatasi situasi yang sulit. Ini menurut Ayala dan Manzano 2014. Resiliensi merupakan proses adaptasi yang bersifat dinamis yang mampu membuat wirausahawan atau pelaku UMKM untuk tetap melanjutkan usaha-usaha yang dilakukan meskipun banyak hambatan yang dihadapi. Jadi bagi para pengusaha yang mempunyai resiliensi yang baik pasti dapat mengatasi segala hambatan-hambatan yang dihadapinya dan tidak mudah putus asa. Oke, berikutnya ada latar belakang dukungan sosial. Nah, apa hubungannya dengan resiliensi? Nah, menurut Neil 2006 mengungkapkan salah satu faktor yang dapat berperan dalam pengembangan resiliensi adalah dukungan sosial. Dukungan sosial atau komunitas yang termasuk di dalamnya pengaruh budaya dan dukungan personal dalam Fara 2012. Nah, kalau yang selanjutnya menurut Chop 1976 berpendapat bahwa individu yang merasakan mendapatkan dukungan oleh lingkungan akan membuatnya merasa segala sesuatu menjadi lebih mudah bagi individu tersebut, terutama ketika menghadapi kejadian-kejadian yang menegangkan.
Berdasarkan dari beberapa faktor yang terkait dengan terbentuknya resiliensi seseorang, ternyata penting untuk memperhitungkan dukungan sosial sebagai faktor yang berkaitan dengan tingkat resiliensi seseorang. Nah, jadi dukungan sosial itu sangat berpengaruh pada resiliensi, karena tadi menurut Neil dan Job tadi, bagi seseorang yang mempunyai dukungan sosial yang baik, maka nanti akan bisa menghadapi segala sesuatunya dengan lebih mudah. Jadi memiliki ketahanan yang lebih kuat. Nah, maka dari itu dukungan sosial dibutuhkan oleh pelaku UMKM agar dapat menjadi pribadi yang kuat dan dapat mengatasi setiap permasalahan dalam usahanya, sehingga pelaku UMKM mampu beradaptasi dan melalui masa-masa sulit dengan teguh dan percaya diri. Ya, latar belakang sudah selesai. Jadi kita ke identifikasi masalah. Nah, masalah apa saja sih yang menjadi persoalan sehingga mau diteliti? Karena pelaku UMKM itu tidak pernah lepas dari suatu persoalan. Jadi banyaknya tantangan dan risiko yang dihadapi pelaku UMKM sehingga tidak jarang yang memilih berhenti. Nah, jadi apa sih yang mau diteliti ya nanti? Banyaknya tantangan, risiko. Nah, sehingga ada yang memilih berhenti, ada yang memilih lanjut, gitu yang mau kita teliti. Nah, yang berikutnya, kurangnya dukungan sosial pada pelaku UMKM yang mempengaruhi resiliensinya. Jadi ada masalah juga bagi para pelaku UMKM yang kekurangan dukungan sosial. Nah, jadi mereka itu merasa kurang percaya diri atau merasa terisolasi karena kurangnya dukungan sosial tersebut. Jadi nanti masalah-masalah ini yang mau diteliti. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti saya ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara dukungan sosial dengan resiliensi pelaku UMKM di Purworejo. Selanjutnya, tujuan penelitian. Nah, tujuannya yaitu tadi untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dukungan sosial dengan resiliensi pelaku UMKM di Purworejo. Nah, tujuannya kita untuk mengetahui jika apakah ada hubungan atau tidak antara dukungan sosial dengan resiliensi pelaku UMKM di Purworejo. Selanjutnya, manfaat penelitian. Apa saja sih manfaat dari dilakukan penelitian ini? Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori keilmuan, khususnya di bidang psikologi sosial. Di bidang psikologi sosial ya, khususnya, dan psikologi klinis. Nah, jadi psikologi sosial tentang dukungan sosial bagi para pelaku UMKM tersebut. Nah, kalau psikologi klinis lebih mengarah ke resiliensinya gitu. Secara praktis bagi pelaku UMKM dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang hubungan antara dukungan sosial dengan resiliensi sehingga dapat memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosial. Bagi pelaku UMKM, jika sudah memiliki wawasan dan pengalaman tentang hubungan antara dukungan sosial dengan resiliensi nanti, maka diharapkan manfaat penelitian tersebut dapat memperbaiki hubungan sosial antara pelaku UMKM dengan lingkungan bagi keluarga dan lingkungan masyarakat. Bagi keluarga dan lingkungan masyarakat dapat menambah pengetahuan tentang hubungan antara dukungan sosial dengan resiliensi pelaku UMKM sehingga dapat memberi dukungan sosial
dan memotivasi pelaku UMKM supaya mempunyai resiliensi yang baik. Jadi bagi lingkungan sosialnya ya, bagi keluarga dan lingkungan masyarakat, nanti bisa memberikan dukungan sosial kepada para pelaku UMKM yang terdekatnya gitu, supaya dapat meningkatkan resiliensinya. Nah, yang terakhir bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi pada penelitian yang berkaitan dengan hubungan antara dukungan sosial dengan resiliensi pelaku UMKM. Sudah selesai. Ya, jadi inti dari penelitian ini, saya akan meneliti tentang dukungan sosial, hubungan antara dukungan sosial dengan resiliensi pelaku UMKM di Purworejo. Jadi ya intinya itulah, bahwa pelaku UMKM itu kalau mau sukses ya, mau bisa bertahan dari segala rintangan, segala hambatan, ya, harus mempunyai resiliensi yang baik. Nah, bagaimana cara mempunyai resiliensi yang baik? Tadi ada salah satunya dengan memperbaiki hubungan sosial. Nah, jadi resiliensi itu bisa terbentuk dari dukungan sosial gitu. Nah, nanti saya meneliti hubungannya antara dukungan sosial dengan resiliensi pelaku UMKM di Purworejo. Nah, sudah ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, salah bicara, saya mohon maaf. Terima kasih. Nah, tonton saja, tidak perlu di like atau di subscribe ya, karena ya cuma presentasi sederhana ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.